Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah memasuki bulan Mei. Waktu terasa cepat berlalu. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan. Dan kemudian waktu terus berjalan, sudah waktunya tiba juga mempersiapkan diri untuk hari raya gerejawi berikutnya. Nah, apakah kita ini sesudah merayakan hari raya gerejawi yang berurutan cukup dekat, yaitu Natal dan Paskah, lalu kita sudah dibenarkan dalam kehidupan ini baik oleh peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian serta kebangkitan Yesus. Kita mau belajar bagaimana umat Allah ternyata belum sanggup menjadi orang yang benar, namun kita harus sanggup. Yesaya pasal 5 ayat 15-17 menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kehidupan yang sulit seringkali membuat kami tidak menjadi benar di hadapan Tuhan. Kami banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kami banyak melecehkan kebenaran firman, mengabaikan dan menganggap tidak penting dalam kehidupan kami. Ampunilah kami. Biarlah kami boleh melanjutkan hari ini dan hari esok di dalam kasih sayang, pertolongan Tuhan melalui kebenaran firman yang kami baca dan renungkan. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus dan berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca pasal 5 ayat yang bagian depan-depan itu mengatakan ternyata orang-orang Israel itu pernah hidup dengan cara-cara yang menyakitkan hati Tuhan. Menjadi peminum, menjadi perusuh, menjadi pemabuk, mengacaukan keluarga, dan masih banyak hal lain. Lalu dikatakan itu semua menjadikan mereka mengangakan kuburan, mengangakan kehidupannya pada kematian. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada orang-orang, khususnya waktu itu orang Israel, yang taat dan mendengarkan firman Tuhan. Maka ayatnya yang ke-17 mengatakan begini. Katakan maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Jadi ada kenikmatan, tidak susah cari kerja. Dan kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung orang kaya. Ada sedikit perjuangan, dibedakan ya. Jadi domba itu kekasih Tuhan yang berjuang bersama dengan Tuhan. Kambing itu kalau yang baik mungkin ya tetap dapat kehidupan, tetapi berjuangnya lebih berat karena dari reruntuhan rumah-rumah orang kaya. Nah, mengapa demikian? Ayat 16 mengatakan Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenaran. Jadi Tuhan mau menyatakan keadilan dan kebenarannya lewat kekuatan kuasanya, yaitu bagaimana umat Israel akhirnya harus menghadapi kehidupan setelah ada orang yang tidak taat dan ada orang yang taat. Jadi yang taat ini terhibur, yang tidak taat mengangakan kuburannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita memang tidak mau mengangakan kuburan kita, membuka kuburan kita sendiri. Tapi pada praktiknya itulah yang terjadi. Pertengkaran yang tiada henti, penolakan terhadap
kasih Tuhan ketika kita susah, ketika kita bermasalah, ketika kita punya problem, lalu kita menganggap Tuhan tidak mengasihi kita, keadilannya tidak ada, kebenarannya tidak ada, karena Tuhan itu suruh nurut keinginan kita. Padahal kalau kita membalikkan situasi, sebab kita ini hamba, dan Tuhan itu Allah kita, maka yang harus nurut itu kita. Kalau kita ini nurut dulu, maka meskipun persoalan itu ada, tetapi kita akan hadapi dengan cara yang lain. Dengan hikmat, dengan pengakuan iman, dengan kerinduan untuk dikuatkan oleh Tuhan, bukan untuk pemuasan hawa nafsu. Apakah kita yakin kalau segala keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan, lalu kita bisa bahagia? Mari kita lihat contoh. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan sukses, kaya. Tetapi firman Tuhan akhirnya mengatakan bahwa kambing mencari makanan di reruntuhan rumah orang kaya. Yang tentunya banyak sisa-sisa makanan. Tapi runtuh. Artinya, sekalipun dia kaya, dia tidak mampu mempertahankan kekayaannya. Kalau sudah hilang, apa yang dia dapatkan? Tekanan berat, stres, nangis, sedih, lalu kecewa dan marah. Dan Tuhan yang disalahkan. Padahal sebagian dari orang kaya ini menikmati kekayaannya bukan karena anugerah Tuhan, melainkan karena kelicikan, kejahatan, keculasan, menginjak orang lain, dan sebagainya. Nah, di sini Tuhan mengatakan, aku Allah yang adil. Aku akan menyatakan keadilan. Kalau anak-anakku sudah diperbudak, sudah mengalami kesulitan hidup, sudah mengalami tekanan-tekanan, maka biarlah ketika mereka mengikut aku akan memberinya sedikit kelegaan di padang yang disiapkan Tuhan. Lalu pada akhirnya akan bukan mengangakan kuburan, tetapi membuka pintu sorga. Sama-sama terbuka. Tetapi yang satu masuk kuburan, yang satu masuk surga. Nah, ini beda jauh. Pintu surga terbuka, kemuliaan menyambut. Sedangkan kuburan terbuka, kematian yang menyambut. Nah, mana yang kita pilih? Tentu di antara kita akan mengatakan, ya aku maunya masuk surga. Tetapi kenapa kita tidak pernah sungguh-sungguh berniat untuk hidup dalam karya pembaharuan? Saudara-saudara, sebuah video kecil menggambarkan perjuangan seorang anak. Ketika bersama dengan keluarga, ayah ibunya, mereka sedang dalam satu perjalanan, lalu mengalami kecelakaan mobil. Anak yang kecil ini duduk bersama ayah di depan. Nah, memang yang mengalami luka parah tuh anak yang kecil. Ayah, ibu, dan kakak ya luka, tapi tidak terlalu parah. Yang kecil ini harus kehilangan sebuah kaki kiri. Dan saat itu dia berusia 5 tahun. Sedang senang-senangnya duduk di depan, lihat mobil, lihat pemandangan gitu ya. Tapi harus kehilangan kaki. Nah, dalam peristiwa seperti itulah kemudian orang tuanya menangis di hadapan Tuhan, menyesal bahwa mereka tidak mampu menjadi orang tua yang baik. Lalu mereka meminta Tuhan tunjukkan cara agar anak ini tidak patah semangat. Mungkin kami harus mendidik dia dengan sedikit keras, belajar berjalan kembali, walaupun dengan kaki palsu. Hapuskan air mata kesedihan, bangkitkan sukacita untuk memberikan harapan pada anak ini. Dan akhirnya ketika ibu itu melihat anaknya tertatih-tatih, pada awalnya memang menangis, merasa berdosa dan sebagainya. Tapi kemudian ketika meminta Tuhan bangkitkan harapan, sukacita, kekuatan untuk mendidik, supaya anak ini tidak patah semangat. Akhirnya bisa. Lewat waktu, ibu ini menjadi kuat, ayahnya jadi kuat, kakaknya kuat, anaknya juga jadi kuat. Dia tidak lagi merasa terbedakan, merasa risih, tetapi dia berkata, ya terima kasih kepada Tuhan bagaimanapun dia masih boleh berkumpul dengan kedua orang tua dan kakaknya. Iman yang benar membuka kemuliaan Tuhan. Iman yang benar walaupun diperjuangkan dalam tangisan, tetapi bukan tangisan keputusasaan. Tangisan merindukan kekuatan Tuhan terjadi, harapan Tuhan dibangkitkan. Dan itu yang membangun sikap iman kedua orang tua ini. Akhirnya memang anak ini menjadi remaja dan dewasa, menjadi orang berhasil.
Kemajuan zaman menjadikan dia bisa berjalan dengan luas. Karena kaki palsunya kan diperbaiki terus. Dengan kemajuan zaman menjadi lebih baik, lebih indah. Ini hidup yang benar. Bukan seperti orang Israel dalam keadaan sulit malah kemudian putus asa, minum-minum, saling adu kekerasan, lalu bikin kerusuhan, bikin kekacauan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Tuhan tidak suka. Persoalan tidak diselesaikan dengan cara seperti itu. Itu mengangakan kuburan. Mari kita lanjutkan kehidupan sebagai orang yang benar. Hidup kita yang benar membuka pintu sorga. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh bersama-sama dengan kebangkitan Kristus hidup dalam membuka pintu sorga yang sudah Engkau sediakan. Hingga kehidupan kami dijauhkan dari membuka kuburan bagi kami sendiri. Membuka kematian bagi kami sendiri. Tetapi kami mau hidup dalam damai bersama dengan Yesus, bersama dengan sesama kami dalam terang Roh Kudus dan topangan Allah Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.